Hei hei hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Jas di channel Mas Jas Ilmu. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Dengan subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Untuk pembelajaran yang keempat. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Dayu, Edo, Siti, dan Penny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Bunganya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga setiap malam berkata, aku tak habis pikir. Mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Bunga anggrek, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersiapkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga setiap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga setiap malam pun berkata, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Bunga anggrek juga berkata, aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru juga berkata, selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati pun menjawab, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Demikian dongeng tentang bunga melati. Nah, berdasarkan teks dongeng tadi, sekarang mari tulis 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Misalnya, tokoh pertama, para putri kerajaan, karakternya penyuka bunga. Nah, untuk usian selanjutnya bisa kalian coba isi sendiri ya. Selamat mengerjakan. Ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung.
Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Yaps, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk minta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Kemudian, manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Yuk kita ikuti gerakannya. Yang pertama, badan berdiri tegak, kemudian rentangkan tangan ke samping, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Badan berdiri tegak, rentangkan kedua tangan ke atas, liukkan badan ke samping kanan dan samping kiri. Setelah itu, liukkan badan ke kanan atas, liukkan badan ke kiri atas, dan yang terakhir, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Silahkan kalian praktekkan ya di rumah masing-masing. Kemudian kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan siswa menanam bunga melati di pot. Oke, selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe serta like dan komen di setiap video pembelajaran ya. Boleh juga kalian share ke teman saudara yang membutuhkan, supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Sekian, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.